Pendidikan merupakan sektor strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sekaligus menjadi amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk memastikan layanan pendidikan berjalan sesuai standar, pemerintah menetapkan Standar Pelayanan Minimal atau SPM sebagai standar dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah. SPM memiliki dasar hukum, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menetapkan pendidikan sebagai urusan wajib layanan dasar. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal sebagai pedoman nasional dalam penetapan indikator SPM. Yang ketiga ada Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang mengatur indikator teknis SPM bagi PAUD, SD, dan SMP. Selanjutnya ada Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang penetapan SPM sebagai acuan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan oleh pemerintah daerah. Dan yang terakhir ada Permendikbud Ristek Nomor 9 Tahun 2022 yang mengatur penggunaan rapor pendidikan sebagai instrumen evaluasi SPM. Di Kota Serang, penerapan SPM menjadi penting karena wilayah ini memiliki 86 SMP, terdiri dari 29 sekolah negeri dan 57 sekolah swasta. Namun, beberapa tantangan masih ditemukan, seperti ketimpangan kualitas sarana dan prasarana, distribusi guru yang belum merata, serta capaian akreditasi yang berbeda antar sekolah. Kota Serang kekurangan gedung sekolah menengah pertama SMP negeri sebanyak 20 sekolah. Hal ini dikarenakan jumlah murid lulusan sekolah dasar negeri tidak sebanding dengan daya tampung jumlah sekolah SMP negeri di Kota Serang yang hanya berjumlah 30 sekolah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang Suherman, Jumat siang mengatakan sekolah SMP negeri di Kota Serang berjumlah 30 sekolah, idealnya 50 sekolah SMP. Menurutnya jumlah murid lulusan sekolah dasar tahun ini sebanyak 12.000 murid, sedangkan daya tampung untuk 30 SMP negeri sebanyak 6.000 murid. Artinya 6.000 murid lulusan SD sisanya tidak tertampung di SMP negeri. Suherman mengatakan Wali Kota Serang Budi Rustandi menyiapkan solusi agar murid lulusan sekolah dasar bisa mengenyam pendidikan layaknya di sekolah negeri, seperti memberikan bantuan operasional sekolah daerah atau BOSDA untuk sekolah SMP swasta, sehingga sekolah SMP swasta bisa menyamakan dengan sekolah negeri menggratiskan biaya sekolah. Untuk anggaran BOSDA belum dibahas. Idealnya sekarang itu kalau SD udah 263 ya, kalau SMP itu sekitar 50 gedung lagi. 50 gedung lah, itu baru, ini sekarang baru ada 30-an, berarti 20 sekolah lagi. 20 sekolah lagi. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana SPM pendidikan menengah pertama telah diterapkan di Kota Serang, serta mengidentifikasi aspek-aspek yang memerlukan perbaikan. Dalam proses evaluasi, penelitian ini menggunakan model evaluasi dari William Endan yang menilai suatu kebijakan melalui 6 indikator utama, yaitu yang pertama efektivitas, yang kedua efisiensi, yang ketiga kecukupan, yang keempat pemerataan, yang kelima responsivitas, dan yang keenam ada ketepatan. Kerangka teori ini dipilih karena mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai keberhasilan penerapan SPM pendidikan di Kota Serang. Selanjutnya pembahasan dari hasil penelitian kami. Yang pertama dari aspek efektivitas. Efektivitas mengukur sejauh mana tujuan penerapan SPM tercapai. Berdasarkan rapor pendidikan tahun 2025, Kota Serang memperoleh skor indeks SPM sebesar 71,56 yang termasuk kategori tuntas pratama. Capaian literasi siswa SMP merupakan yang tertinggi, sedangkan numerasi meskipun masih rendah menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Selain itu, angkatan partisipasi murni jenjang SMP telah mencapai 100%, menunjukkan bahwa akses pendidikan untuk anak usia 13-15 tahun telah berjalan dengan baik. Secara fisik, sekolah-sekolah seperti SMP 1 Kota Serang memiliki fasilitas pembelajaran yang mendukung efektivitas pelaksanaan SPM. Yang kedua ada aspek efisiensi.
Efisiensi melihat bagaimana sarana, tenaga, dan anggaran digunakan secara optimal. Di Kota Serang, pelaporan SPM telah dilakukan melalui sistem digital, sehingga proses monitoring menjadi lebih cepat dan akurat. Namun, terdapat ketidakefisienan dalam pendataan tenaga pendidik, karena sistem nasional hanya menghitung guru ASN. Guru non-ASN ini aktif mengajar tapi tidak termasuk dalam perhitungan kebutuhan guru, sehingga beberapa sekolah terlihat kekurangan guru di data, padahal sebenarnya telah terpenuhi secara faktual. Isu pendataan ini berpengaruh pada perencanaan anggaran dan penempatan tenaga pendidik. Selanjutnya pada aspek kecukupan. Kecukupan menilai apakah layanan yang diberikan sudah memenuhi kebutuhan masyarakat. Di Kota Serang menunjukkan perbaikan pada indikator seperti literasi, numerasi, dan iklim pembelajaran. Namun, fasilitas pendukung seperti laboratorium, perpustakaan, ruang keterampilan, dan sanitasi masih belum merata di seluruh sekolah. Kualifikasi dan sertifikasi guru juga menunjukkan ketidakseimbangan antar kecamatan. Untuk menjawab kebutuhan masyarakat, pemerintah Kota Serang juga melaksanakan program pengembalian anak tidak sekolah atau ATS yang membangun anak putus sekolah dan membantu untuk kembali mengakses pendidikan melalui pendampingan dan bantuan sarana dasar. Selanjutnya, aspek pemerataan. Pemerataan menilai keadilan distribusi layanan pendidikan. Di Kota Serang, kualitas sekolah negeri dan swasta masih belum seimbang. Sekolah negeri memiliki akreditasi lebih baik, sedangkan sebagian sekolah swasta masih berada pada kategori C. Distribusi guru juga belum merata. Kecamatan Serang memiliki jumlah murid yang lebih tinggi, tetapi jumlah gurunya belum mencukupi jika dibandingkan dengan kecamatan lain. Kondisi ini membutuhkan strategi pemerataan sarana dan prasarana, tenaga pendidik, dan dukungan pembelajaran agar seluruh sekolah dapat mencapai standar minimal secara setara. Selanjutnya, aspek responsivitas. Responsivitas menilai sejauh mana kebijakan mampu menjawab kebutuhan peserta didik. Pemerintah Kota Serang menunjukkan respon yang baik melalui program pengembalian anak tidak sekolah atau ATS yang membantu anak putus sekolah kembali bersekolah melalui bantuan perlengkapan dan pendampingan administrasi. Namun, respon terhadap kebutuhan peningkatan numerasi dan pemerataan sarana pembelajaran masih perlu diperkuat. Lalu selanjutnya ada aspek ketepatan. Ketepatan kebijakan menilai kesesuaian program dengan permasalahan pendidikan. Di Kota Serang, kebijakan penguatan sarana dan prasarana, pemantauan literasi dan numerasi, dan program ATS dinilai tepat karena sesuai kebutuhan sekolah. Meskipun demikian, aspek pendataan guru, pemerataan kompetensi pendidik, dan pengelolaan anggaran masih perlu penyempurnaan agar kebijakan benar-benar menjawab persoalan utama yang ada. Berdasarkan hasil temuan lapangan dalam penelitian yang berjudul Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal atau SPM Pendidikan Menengah Pertama di Kota Serang, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan SPM ini menunjukkan kemajuan positif. Hal ini terlihat dari peningkatan capaian literasi pada indikator efektivitas, tercapainya akses sekolah yang merata melalui angka partisipasi murni, serta semakin optimalnya pemanfaatan fasilitas pembelajaran di beberapa sekolah. Namun demikian, masih terdapat tantangan yang perlu ditangani seperti pemerataan fasilitas, peningkatan numerasi, serta validasi data guru yang belum akurat. Keberhasilan penerapan SPM ini sangat bergantung pada penguatan perencanaan anggaran, peningkatan kompetensi pendidik, serta pemerataan sarana dan prasarana sekolah. Dengan upaya perbaikan yang konsisten dan berkelanjutan, pemerintah Kota Serang berpotensi meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara lebih merata dan optimal di masa mendatang.